Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar tentang ilmu politik? Yaps, selayaknya dasar-dasar ilmu yang lainnya, ilmu politik tentunya memiliki konsep pokok atau dasar keilmuan. Terdapat 5 konsep pokok ilmu politik yang akan selalu berkaitan dengan konsep lainnya. Yang pertama, negara. Negara dengan pusat kajian pada lembaga kenegaraannya dan bentuk formalnya disebut oleh ahli yakni Roger F. Soltau dan J. Barrett sebagai inti dari ilmu politik itu sendiri. Lalu yang kedua, kekuasaan. Konsep kekuasaan yang akan dipelajari dalam ilmu politik meliputi dasar dari kekuasaan, sifat hakikinya, proses kekuasaan, ruang lingkup, dan hasil dari kekuasaan tersebut seperti bagaimana dituliskan oleh W. Robson dalam The University Teaching of Social Science. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan. Menurut Miriam Budiarjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik, konsep pengambilan keputusan merujuk pada bagaimana setiap keputusan yang diambil dan mengikat seluruh masyarakat secara kolektif. Lalu yang keempat, kebijakan. Konsep berikutnya yang masih erat berkaitan dengan konsep pengambilan keputusan adalah konsep kebijakan. Yaps, karena proses pengambilan keputusan nantinya akan melahirkan suatu kebijakan. Lalu yang kelima, pembagian atau alokasi. Dalam ilmu politik, konsep pembagian atau alokasi berkaitan dengan pembagian dan pengalokasian nilai-nilai atau value dalam masyarakat agar tidak menyebabkan terjadinya konflik. Lalu yang selanjutnya adalah generalisasi ilmu politik. Generalisasi dalam ilmu politik sebagaimana dalam tulisan Banks dan Clegg Jr. Yang pertama, di dalam setiap masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum tambah untuk mengendalikan tingkah laku para individu warganya. Para individu biasanya mengalami salah satu jenis hukum apabila penguasa berhasil menangkap mereka karena melanggar hukum. Yang kedua, para penguasa cenderung menolak setiap perusahaan yang dirasakan akan mengurangi kekuasaan dan pengaruh mereka. Lalu yang ketiga, konflik timbul dalam suatu sistem politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersaing. Lalu, pembahasan terakhir yaitu teori-teori ilmu politik. Teori politik empiris digunakan untuk mengacu kepada bagian teoritis ilmu politik. Lalu teori politik formal merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindihnya dengan teori sosial maupun teori publik. Dan yang terakhir, teori politik normatif. Tugas teori politik ini adalah menjelajah apa makna kebebasan dan kemudian menerapkannya pada masalah-masalah praktis. Semoga dari video ini dapat bermanfaat bagi semua. Saya Anggita Putri Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.